Kaisar Mingzang mengerutkan kening, dan cahaya tak kasat mata tiba-tiba muncul di matanya, memandang ke arah sungai mayat hidup di atas kepalanya seperti lampu listrik gelap. Sungai Undet di depanku melonjak sedikit, tapi tidak ada perubahan yang terlihat. Seharusnya ada beberapa perubahan khusus di kerajaan mayat hidup. Namun, sepertinya itu bukan hal yang aku khawatirkan. Apa yang dilakukan bocah itu? Kaisar Mingzang melihatnya lama sekali dan tidak melihat apapun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sedikit berkerut, tidak peduli apa, kita harus cepat, jika tidak ketika anak itu masuk dalam rencana, Wu Yue Mingdi dan yang lainnya akan mendapat masalah. Bagaimanapun, Wu Yue Mingdi dan yang lainnya masih ada diperlukan dalam hal ini. Memikirkan hal ini, Kaisar Mingzang terhuyung, melangkah keluar ruangan, dan menghilang dari dunia. Jika Qin Chen ada di sini, dia akan segera dapat melihat bahwa arah tujuan Kaisar Mingzang sebenarnya adalah tempat Gunung Huangquan berada. Saat ini, Gunung Huangquan. Aura menakutkan yang tak terhitung jumlahnya masih tersisa, dan banyak kaisar besar dunia bawah, termasuk Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Dunia Bawah Istana ke-10. Telah tiba di sini. Setelah melihat rangkaian cahaya tak berujung naik dan Gunung Huangquan diselimuti aura air dunia bawah yang luas, ekspresi semua kaisar dunia bawah yang hadir berubah. Air Huangquan sebenarnya telah diaktifkan. Apakah Kaisar Nether benar-benar kembali? Sebelum mereka bisa berpikir terlalu banyak, atau bahkan sebelum Kaisar Wu Yueming menyerukan pembentukan, di mata semua orang yang terkejut, tawa keras bergema di seluruh dunia. Kaisar Nether membubung ke langit dari Gunung Huangquan tanpa menyembunyikannya, melayang di langit, dan menatap di matanya. Banyak kaisar besar sebelumnya. Semuanya, apakah kalian mengetahui kepulanganku, dan apakah kalian di sini untuk membantuku membersihkan debuku? Kaisar Netherworld penuh energi dan memandang semua orang sambil tersenyum. Memekakkan telinga. Ledakan. Satu batu menimbulkan ribuan gelombang. Melihat Kaisar Nether yang melayang di langit dan bumi, memancarkan aura menakutkan, semua kaisar yang hadir tampak terkejut dan tidak percaya. Kaisar Nether benar-benar Kaisar Nether. Bukankah dia sudah jatuh ke laut alam semesta saat itu? Dan dia masih hidup. Mungkinkah apa yang dikatakan Kaisar Nether 5 gunung sebelumnya itu benar? Kaisar benar-benar tertipu oleh Kaisar Nether ini. Bunuh. Apakah dia benar-benar hidup karena dia berkolusi dengan klan Abyss? Pada saat ini, suara diskusi yang tak terhitung jumlahnya bergema di kehampaan, dan semua kaisar dunia bawah terkejut dan tidak dapat menahan diri. Jatuhnya Kaisar Netherworld ke laut kosmik telah dikonfirmasi melalui berbagai saluran, menyebabkan sensasi besar di seluruh dunia bawah. Hanya karena jatuhnya Kaisar Netherworld, 4 kaisar agung, perang. Invasi dunia bawah terjadi. Laut kosmik telah berakhir. Perang seperti itu tentu saja membutuhkan orang yang berbobot untuk mengakhirinya dan mengambil tanggung jawab. Kaisar Netherworld adalah salah satu dari 4 kaisar besar dunia bawah. Kejatuhannya menyebabkan trauma besar pada dunia bawah. Hal ini juga memberikan alasan untuk mundur dari perang gila itu, dan memberikan hasil yang masuk akal bagi banyak kekuatan di laut kosmik klausul akhir perang. Di mata banyak kekuatan di lautan alam semesta, Kaisar Netherworld adalah salah satu pemimpin terkemuka dunia bawah dan salah satu penjahat perang teratas dalam perang gelap itu. Kaisar Netherworld adalah pahlawan tempur mereka di dunia bawah. Namun kini, pahlawan pejuang yang telah dipuja selama bertahun-tahun ini telah hidup kembali. Yang membuat semua orang semakin terkejut adalah jika apa yang dikatakan Kaisar Dunia Bawah Wu Yue benar. Maka pahlawan pejuang yang mereka sembah selama ratusan juta tahun justru berkolusi dengan klan Abyss dan diam-diam membawa masalah ke dunia bawah mereka. Kaisar Netherworld, kamu. Banyak kaisar besar memandang Kaisar Netherworld dengan heran, dengan ekspresi tidak yakin di wajah mereka. Di antara mereka, yang paling kaget dan marah adalah Kaisar Wu Yueming, memang orang ini. Aura Kaisar Yan Po hilang. Orang ini sengaja memancingku pergi untuk mengendalikan air dunia bawah, tapi bagaimana mungkin? Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri saat itu. Tubuhnya mati dan jiwanya meledak. Bahkan jika dia selamat,
itu hanyalah sisa jiwa. Bagaimana dia bisa mendapatkan kembali kendali atas dunia bawah dan mengalahkan Kaisar Yan Po dalam waktu sesingkat itu waktu? Berbagai pemikiran melintas di benak Kaisar Wu Yueming. Tetapi dia juga mengetahuinya. Sekarang bukan waktunya untuk ragu-ragu. Ketika semua orang terkejut, Kaisar Wu Yueming segera berkata dengan marah kepada Kaisar Netherworld, "Baiklah, Kaisar Netherworld, itu adalah kamu, aku akan memberitahumu mengapa Kaisar Yama dari 10 istana mencurigaiku membunuh Yan. Kaisar Iblis, ternyata semuanya salahmu. Untuk kembali hidup, kamu berkolusi dengan Abis dan bersedia untuk menjadi anjing klan Abis. Apakah kamu masih memiliki aku di dunia bawah di hatimu?" Boom! Aura mengerikan langsung meletus dari Wu Yueming. Dalam kehampaan, bayangan pegunungan yang megah muncul dan turun secara langsung. Aura menakutkan itu seperti lautan luas, menekan seluruh gunung Huangquan. Setelah Kaisar Wu Yueming mengucapkan kata-kata ini, ekspresi banyak kaisar dunia bawah yang hadir juga berubah. Wajah Kaisar Yama dari aula ke-10 muram, dia mengambil satu langkah ke depan dan berkata dengan marah, "Alam bawah tanah, apakah yang dikatakan Kaisar dunia bawah 5 gunung itu benar? Apakah kamu benar-benar membunuh Kaisar Yama, Kaisar di dunia bawah?" Sebelumnya, setelah merasakan aura Anda di Yongji Nihai dan mengetahui bahwa Anda mungkin kembali hidup, Anda dapat membayangkan betapa bahagianya hati saya. Saya bahkan datang ke Gunung Huangquan untuk mencari Anda dan ingin minum. Kaisar Yama dari 10 istana berkata dengan marah. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa Anda akan mengambil kesempatan ini untuk pergi ke wilayah saya, membunuh Kaisar Yama, dan menyalahkan Kaisar Wu Yueming. Mengapa Kaisar Yama harus menaruh dendam atau kekhawatiran dengannya kamu? Apakah kamu akan melakukan ini padanya? Atau sebelumnya, aura jurang yang aku dan Wu Yue rasakan di lautan bencana abadi adalah nyata, dan kamu benar-benar berkolusi dengan klan Abis. Tampak sedih. Saat ini, dia sudah memikirkan pemandangan yang dia alami ketika dia dan Kaisar Wu Yueming pergi ke laut bencana abadi. Di sana, dia memang merasakan jejak aura klan Abis benar bahwa Kaisar Nether dan Jurang Neraka berkolusi. Saat ini, dia tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya, dan aura menakutkan menyapu dirinya seperti tsunami. Boom! Terkejut oleh tekanan yang kuat, seluruh gunung Huangquan bergetar hebat, dan ketika kaisar besar lainnya mendengar kata-kata Kaisar dunia bawah 5 gunung dan Kaisar aula ke-10 Yama, ekspresi mereka juga berubah. Mereka tidak menyangka Kaisar Netherworld dari 5 gunung dan Kaisar Yama dari istana ke-10 akan benar-benar merasakan aura Kaisar Netherworld ketika mereka pergi ke laut kesengsaraan abadi. Dan mereka juga merasakan aura klan Abis di sana. Jika Kaisar Yama dari istana ke-10 tidak berbicara pada saat ini, mereka mungkin masih harus tetap berada dalam kegelapan. Memikirkan Kaisar Agung yang tak terhitung jumlahnya hadir di sini, semuanya mendidih dengan niat membunuh. Mereka memandang Kaisar Netherworld dengan marah, dan dengan berkah aura luar biasa itu, kehampaan dunia bawah bergetar hebat, seperti badai yang datang. Kaisar. Ketika Jiu Netherlord dan yang lainnya di Gunung Huangquan melihat pemandangan ini, ekspresi mereka sangat berubah, dan hati mereka ketakutan, dan mereka buru-buru menatap Kaisar Nether. Meskipun Kaisar Netherworld telah kembali, begitu banyak Kaisar Netherworld yang datang dengan pasukan mereka. Jika mereka semua menyerang bersama, bagaimana Gunung Huangquan bisa melawan mereka? Kaisar Netherworld memandang orang-orang di depannya dengan mencibir. Alih-alih gugup, wajahnya menunjukkan sedikit rasa jijik. Matanya perlahan-lahan melewati Kaisar dunia bawah 5 gunung, Kaisar aula ke-10 Yama dan lainnya, dan sebuah jejak ejekan tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. "Saya pikir Anda di sini untuk memberi selamat kepada saya atas kepulangan Anda dengan selamat, tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda ada di sini untuk memanggil saya ke pengadilan." Kaisar Netherworld mencibir, "Saat itu, ketika dunia bawah berperang melawan dunia matahari, aku membayar begitu banyak untuk dunia bawah, dan bahkan mati di lautan. Alam semesta, tidak apa-apa jika kamu tidak berterima kasih, tapi aku tidak menyangka dia akan datang ke rumahmu hari ini. Begini caramu memperlakukan para pahlawan dunia bawah.
Jika aku tidak bertarung sampai mati dengan orang itu, Kaisar Mekong mati bersama, bisakah laut semesta melepaskanmu begitu saja? Akhirnya selamat dan kembali ke dunia bawah setelah melalui segala macam kesulitan. Begitukah caramu memperlakukanku? Aku kecewa. Mata Kaisar Netherworld sedikit merah, dan suaranya seperti bel, bergema di dunia bawah. Pada saat ini, makhluk-makhluk di dunia bawah dalam jarak miliaran mil semuanya mengangkat kepala dan mendengar auman Kaisar Nether. Mereka marah, sedih, dan tidak mau, seperti pahlawan yang kembali, tetapi diserang oleh kampung halamannya. Iya, ditusuk dari belakang, dan amarah di hatinya tidak bisa dipadamkan meski dengan menuangkan seluruh air dari sungai mata air kuning. Tatapannya seperti pisau tajam, melewati banyak kaisar kuat yang hadir satu per satu. Matanya tampak terpatri dalam di mata semua orang, dan itu tidak akan pernah terlupakan. Dengan tatapan seperti itu, beberapa kaisar Netherworld yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepala karena malu, tidak berani menatap langsung ke mata Kaisar Netherworld. Memang benar, tidak peduli apa yang dilakukan Kaisar Netherworld, dia benar-benar pahlawan hebat di dunia bawah saat itu, dan tidak ada yang bisa menghapusnya. Sekarang, tubuh sang pahlawan masih dingin, dan semua orang muncul seperti ini. Siapa lagi yang akan marah dan mengaum? Kaisar Netherworld yang agung, jika kamu tidak berkolusi dengan klan Abyss, akankah kami mengerahkan pasukan kita untuk datang ke sini? Terlebih lagi, kamu berkolusi dengan klan Abyss di lautan bencana abadi untuk membunuh Permaisuri Ming Yue, dan juga membunuh Kaisar Yama, hanya untuk menyalahkanku. Biarkan aku bertarung dengan Kaisar Yama dari Istana ke-10, dan berkata, apa tujuanmu? Kaisar Wu Yue mendengus dingin dan melangkah maju dengan tatapan dingin. Persetan dengan omong kosongmu. Begitu Kaisar Wu Yue Ming selesai berbicara, Kaisar Nether menunjuk ke arahnya dan mengumpat dengan marah. Mata Wu Yue Mingdi menjadi dingin. Semua orang tercengang dan memandang Kaisar Netherworld dengan tidak percaya. Kaisar Netherworld yang agung benar-benar mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Kaisar Netherworld tidak peduli sama sekali. Dia mencibir pada Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan banyak Kaisar besar yang hadir. Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung, kaulah yang benar-benar berkolusi dengan Abyss, kan? Ada juga Aula ke-10 Kaisar Neraka, idiot. Yang ingin kamu lakukan hanyalah menjadi kaisar terhebat di dunia bawah dibodohi oleh orang ini Wu Yue. Kamu, orang yang tidak punya otak, juga ingin menjadi pemimpin dari 4 kaisar agung. Bab 5657. Rahasia mengejutkan. Kaisar Netherworld mencibir, dengan kebajikanmu, kamu bahkan tidak bercermin. Bagaimana kamu terlihat seperti pemimpin dari 4 kaisar agung? Kamu tidak memiliki pengetahuan diri. Istana ke-10 tiba-tiba menjadi pucat karena marah kamu. Siapa aku? Kaisar Netherworld mencibir. Ya, aku pernah pergi ke Laut Bencana Abadi sebelumnya, tapi aku pergi ke sana untuk melihat melalui konspirasi Kaisar Wu Yue Ming. Alasan mengapa saya jatuh adalah karena Kaisar Wu Yue Ming. Si idiot. Berkolusi dengan bocah cilik Yanpo dan diam-diam memberitahu Kaisar Mekong tentang tindakan saya, yang menyebabkan saya dikepung dan dibunuh oleh yang berkuasa. Laki-laki di dunia. Apa? Begitu Kaisar Netherworld mengatakan ini, semua orang yang hadir mau tidak mau mengubah ekspresi mereka dan memandang Kaisar Netherworld. Jatuhnya Kaisar Netherworld saat itu ternyata diam-diam dijebak oleh Kaisar Netherworld. Ini, sungguh berita yang mengejutkan. Bukan itu saja, Kaisar Netherworld melanjutkan sambil mencibir, kali ini saya cukup beruntung bisa kembali ke dunia bawah. Saya ingin menemukan Permaisuri Ming Yue untuk menegakkan keadilan bagi saya, tetapi sebelum saya dapat kembali ke Gunung Huangquan. Saya mendengar bahwa Permaisuri Ming Yue sebenarnya berada di dunia bawah pada tahun itu. Dia menghilang tidak lama setelah itu, dan aku segera merasakan ada yang tidak beres. Permaisuri Ming Yue adalah orang kuat yang paling aku kagumi dalam hidupku, bersedia menjadi salah satu dari 4 kaisar agung saat itu karena saya mengagumi Permaisuri Ming Yue. Dan saya bersedia mengizinkan Anda menelepon kakak perempuannya, tetapi orang yang begitu kuat menghilang Ming dari 5 gunung. Petik 2.
Boom! Ada getaran ke segala arah. Kecurigaan Kaisar Netherworld membuat daerah sekitarnya gelisah. Wajah Kaisar Wu Yueming pucat dan dia menatap Kaisar Nether. Kaisar Netherworld tidak menganggapnya serius dan melanjutkan, itulah mengapa saya diam-diam. Segera pergi ke Laut Bencana Abadi, hanya untuk mencari tahu kebenaran tentang hilangnya permaisuri Ming Yue. Di Lautan Bencana Abadi. Berbicara tentang ini, Kaisar Netherworld segera mencibir dan memandang Kaisar Wu Yue. Wu Yue, tahukah kamu apa yang saya temukan? Semua orang terkejut ketika mendengar ini, dan mereka semua tersentak. Apakah Kaisar Netherworld bermaksud bahwa hilangnya permaisuri Ming Yue juga terkait dengan Kaisar Nether Lima Gunung? Dan beberapa bukti ditemukan. Memikirkan hal ini, mata semua orang tiba-tiba tertuju pada Kaisar Wu Yueming. Dibandingkan dengan Kaisar Nether, status dan reputasi permaisuri Ming Yue di dunia bawah jauh lebih kuat. Dapat dikatakan bahwa banyak orang kuat di dunia bawah telah terpengaruh oleh permaisuri Ming Yue. Berkah. Jika hilangnya permaisuri Ming Yue benar-benar ada hubungannya dengan Kaisar Ming dari Lima Gunung, begitu berita ini keluar, seluruh dunia bawah akan terguncang. Kaisar Ming dari Lima Gunung menjadi pucat dan berkata dengan suara dingin, Kaisar Netherworld, siapa yang tahu apa yang Anda temukan? Dan kemudian Anda ingin menjebak saya. Permaisuri Ming Yue menghilang saat itu dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengetahuinya. Agar untuk berdebat sendiri, kamu sebenarnya ingin menjebakku. Berikan padaku. Pada titik ini, jejak keganasan tiba-tiba muncul di murid Wu Yueming di, saat ini, kamu masih ingin menjebakku, aku akan menangkapmu dulu. Kata-kata itu jatuh, tidak sama sekali. Ketika Kaisar Netherworld membuka mulutnya, Kaisar Wu Yue tiba-tiba mengambil langkah maju dan meledakkan Kaisar Netherworld di depannya tanpa menahan sama sekali. Kaisar Wu Yueming tahu betul apa yang telah dia lakukan selama tahun-tahun ini. Kaisar Netherworld diam-diam telah merencanakannya selama periode ini. Siapa yang tahu bukti apa yang dia miliki, dan dia tidak boleh diberi kesempatan untuk menceritakannya. Memikirkan hal ini, keganasan di hati Kaisar Wu Yueming menjadi semakin ganas. Dia mengangkat tangannya dan melihat serangkaian hantu gunung yang megah memenuhi dunia. Masing-masing gunung ini memadatkan niat membunuh yang mengerikan, seolah-olah mereka dipindahkan dari dunia bawah kuno. Gunung yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana. Tekstur emas dan batu, setiap tekstur emas dan batu, memancarkan aura yang menakutkan, yang membuat banyak kaisar besar di sekitar mereka mundur satu demi satu. Dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Saya melihat banyak gunung dengan cepat berkumpul dan bergabung dalam kehampaan, dan mereka dengan cepat membentuk barisan pegunungan yang luas dan membentang. Pegunungan yang luas ini berubah menjadi kekuatan surga yang sangat besar, dan jatuh menuju Kaisar Netherworld di bawah. Ledakan. Kekosongan bergejolak, dunia di sekitar Gunung Huangquan bergetar hebat, dan retakan yang mengerikan dengan cepat muncul. Ini adalah harta karun dunia bawah Kaisar Lima Gunung, 3000 segel dunia bawah. Dia bahkan telah melepaskan harta karun seperti itu. Apakah Kaisar dunia bawah Lima Gunung gila? Mereka semua ketakutan. Segel 3000 dunia bawah dikabarkan sebagai harta karun dunia bawah yang diturunkan sejak dunia bawah dibuka. Benda ini kemudian diperoleh oleh Kaisar dunia bawah Lima Gunung dan dikorbankan serta disempurnakan menjadi harta karun dunia bawah kelahirannya. Harta karun baginya untuk kemudian menjadi 4. Kaisar Agung. Begitu benda ini keluar, seluruh kehampaan berguncang, dan energi gelap yang mengepul menutupi langit dan matahari, seperti akhir dunia. Beberapa kaisar dengan kultivasi lemah hanya merasakan nafas ini dari kejauhan, dan mereka mengalami kesulitan bernapas dan pikiran mereka gemetar. Dari harta karun yang dilepaskan, seseorang dapat merasakan tekad Kaisar Wu Yueming untuk menekan Kaisar Nether. Tunggu apa lagi? Mengapa kamu tidak mengikutiku untuk menangkap Kaisar Netherworld? Tanyakan padanya bagaimana dia berkolusi dengan klan Abyss. Kaisar Wu Yueming berteriak dengan marah sambil mengambil tindakan. Hahaha, Kaisar Wu Yueming, apakah kamu melompati tembok dan mencoba mencegahku bersaksi melawanmu? Sayang sekali, hanya karena ini, kamu juga ingin menangkapku.
Kaisar Netherworld tertawa sambil melihat tidak ada rasa takut sama sekali. Saat berikutnya, sosoknya dia melayang ke langit dan melambaikan tangannya yang besar dengan keras. Dengan suara gemuruh, seperti guncangan yang mengguncang tanah, dari pegunungan Huangquan di bawah, sungai-sungai panjang yang menjulang tinggi dan menakutkan muncul. Sungai-sungai besar dengan nafas kematian yang menakjubkan sangat dahsyat dan perkasa, mengalir deras ke depan, seperti lautan luas, dan langsung bertabrakan dengan lautan, membentangkan gunung-gunung yang menjulang tinggi di atas langit dan bumi. Tiba-tiba, gunung-gunung runtuh dan tanah retak, dua kekuatan mengerikan bertabrakan, dan gelombang kejut yang menakjubkan menyapu. Kecuali Gunung Huangquan, kekosongan dalam jarak puluhan juta mil berguncang menjadi bubuk. Kaisar Netherworld mengerang, tubuhnya bergoyang, dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Namun, sosoknya berdiri tegak di kehampaan, tidak mundur sama sekali, sekuat batu Mountain Seal, dia tidak bisa menekannya. Apa? Kaisar Wu Yueming mengubah warnanya dan memandang Kaisar Nether dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin Kaisar Netherworld hanya kembali ke Gunung Huangquan untuk waktu yang singkat, namun dia telah memulihkan kekuatannya ke keadaan seperti itu. Terlebih lagi, di Sungai Huangquan ini, jika Kaisar Netherworld hanya mengembalikan sisa jiwa, tidak akan mudah untuk mengorbankannya. Tanpa waktu yang cukup, tidak mungkin untuk memperbaikinya sepenuhnya. Bagaimana Kaisar Netherworld memperbaikinya lagi dalam waktu sesingkat itu? Pada saat ini, Kaisar Wu Yueming tiba-tiba menjadi pucat. Alasan mengapa dia mengambil tindakan terburu-buru adalah karena dia ingin menjatuhkan Kaisar Nether saat dia masih dalam masa pemulihan. Tapi sekarang, hahaha, Wu Yue, setelah bertahun-tahun, kamu masih belum membuat kemajuan apapun. Setelah perencanaan bertahun-tahun, menurutku seberapa besar peningkatan kekuatanmu. Sekarang sepertinya begini, tes-tes, dibandingkan dengan apa yang pernah kulakukan. Bahkan mereka yang telah mati pun tidak jauh lebih kuat. Kaisar Netherworld mencibir sambil mengaktifkan semua kekuatan di Gunung Huangquan. Boom, boom, boom. Lagi pula, tempat ini telah berada di bawah kendalinya selama banyak waktu. Bertahun-tahun. Dalam sekejap, aturan dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit. Dia berdiri dan bergabung ke dalam tubuh Kaisar Netherworld. Buka! Kaisar Netherworld berteriak keras, rambut dan rambutnya terentang lebar, dan dia dengan kasar mendorong 3000 segel gunung Nether yang ditampilkan oleh Kaisar Netherworld. Ledakan! Kekuatan mengerikan menyapu, melonjak ke segala arah, dengan angin kencang dan hujan melanda sekeliling. Banyak kaisar yang kuat mengguncang tubuh mereka dengan keras, dan hati mereka terasa berat. Mereka hampir muntah darah di bawah gelombang kejut yang mengerikan ini, dan mereka semua melihat ke depan kengerian. 4 kaisar agung itu sangat menakutkan. Hanya tabrakan saja yang bisa menghasilkan kekuatan seperti itu. Pada saat yang sama, orang-orang kuat seperti Kaisar Neraka Istana ke-10 memandang dengan serius ke Sungai Huangquan di atas kepala Kaisar Nether, dengan ekspresi tidak pasti di wajah mereka. Sungai Huangquan, harta karun tertinggi di dunia bawah. Alasan mengapa Kaisar Dunia Bawah menjadi salah satu dari 4 kaisar besar dunia bawah adalah karena harta karun Sungai Huangquan miliknya. Mendapatkannya di wilayah Gunung Huangquan Kaisar Netherworld. Kesulitannya sungguh luar biasa. Begitu Kaisar Netherworld menjadi kejam dan meledakkan Sungai Huangquan, banyak orang kuat yang hadir mungkin akan mati, dan banyak dari mereka akan terluka parah. Ini adalah hal yang rumit. Mata Kaisar Hades dari Istana ke-10 bersinar. Dia awalnya ingin mengambil tindakan dengan Kaisar Hades dari 5 gunung, tapi sekarang dia ragu-ragu di dalam hatinya. Apa, Kaisar Neraka Istana ke-10? Apakah kamu baru saja ingin mengambil tindakan? Kaisar Netherworld melirik Kaisar Neraka Istana ke-10, meskipun nadanya sombong. Diam-diam dia merasa lega. Sejujurnya, jika Yandu dari 10 istana, Kaisar Ming dari 5 gunung, dan lainnya datang untuk menyerang terlepas dari segala konsekuensinya, dia sendiri sekarang. Tidak peduli seberapa kuat dia, tidak akan mampu menahan serangan gabungan dari begitu banyak orang kuat, bahkan di wilayahnya sendiri. Untungnya, semua orang tidak bergabung sebelumnya karena takut pada tikus.
Namun, Kaisar Netherworld tidak pamer, dan sebelum semua orang bisa bereaksi, dia dengan cepat menunjukkan sebuah adegan. Yang merupakan adegan pertempuran sengit dengan matahari dan Hades di lautan bencana abadi. Ini adalah Sun Hades, salah satu dari 3 dunia bawah di bawah Kaisar Ming Yue. Mereka bertempur di langit di atas laut bencana abadi, dan orang yang menjebaknya sebenarnya adalah Tai Yin. Aktif. Banyak orang murid Kaisar menyusut dan dia langsung melihat beberapa informasi di layar dengan jelas. Saya melihat gambar Tai Yin dan Pluto berkelahi dengan sekelompok orang, tetapi orang lain dalam gambar itu kabur. Hanya Sun dan Pluto yang terlihat sangat jelas. Saat ini, Sun dan Pluto berada dalam kekacauan, dengan bekas luka di sekujur tubuh mereka dan wajah mereka. Tampak pucat di gambar, sangat ganas, dia diikat oleh rantai hitam dingin yang dipasang oleh Tai Yin Mingnu, dan berjuang keras. Saat semua orang tidak tahu apa yang terjadi, mereka mendengar gadis matahari dan Pluto terlihat seperti orang gila dan langsung berteriak, "Tolong turun dan bantu aku mengalahkan musuh." Saat auman gadis matahari turun, sosok agung muncul langsung dari tubuhnya, menjulang tinggi di atas langit dan bumi, menekan 9 langit dan 10 bumi. Setelah melihat wajah sosok ini, semua orang yang hadir tiba-tiba menoleh dan menatap Kaisar Wu Yueming dengan kaget. Orang yang dipanggil oleh gadis matahari dan Hades sebenarnya adalah Kaisar 5 Gunung dan Hades. Bab 5658. Ming Zhang tiba. Pada saat ini, semua orang tidak bisa tidak mengubah warna mereka. Sun Ming Eve adalah salah satu dari 3 Ming Eve di bawah komando permaisuri Ming Yue. Bagaimana dia bisa memiliki tanda Kaisar-Kaisar Ming 5 Gunung di tubuhnya? Tubuh Sun Ming Eve. Memikirkan apa yang dikatakan Kaisar Netherworld sebelumnya, semua orang terkejut. Mungkinkah hilangnya permaisuri Ming Yue benar-benar ada hubungannya dengan Kaisar Ming dari 5 gunung? Pada saat ini, ekspresi semua orang berubah ketika mereka melihat Kaisar Wu Yueming. Semuanya, tidak hanya gadis Sun Nether ini, tapi juga putra angkatku, Kaisar Yan Po, telah bersekongkol dengan orang ini. Kejatuhanku tahun itu semua disebabkan oleh kolusi rahasia orang ini dengan Kaisar Yan Po. Bahkan aku, sang dunia bawah berbagai kekalahan di masa lalu. Juga dilakukan dengan sengaja oleh Kaisar dunia bawah. Kaisar dunia bawah mencibir, dan sebelum semua orang bisa bereaksi, dia sudah menampilkan gambar lain. Dalam gambar tersebut terdapat beberapa adegan pertemuan dan kolusi antara Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yan Po. Kaisar Yama awalnya adalah bidak catur yang dibuat oleh Kaisar Netherworld. Kini jiwanya telah dimurnikan dan dimakan oleh Kaisar Netherworld. Dengan budidaya Kaisar Netherworld, tidak sulit untuk mengekstrak gambar-gambar ini dalam pikiran Kaisar Yama. Ketika semua orang melihat beberapa adegan dari 2 orang yang berdiskusi, mereka semua sangat terkejut. Kematian Kaisar Netherworld ada hubungannya dengan Kaisar Wu Yue, dan hilangnya permaisuri Ming Yue ada hubungannya dengan Kaisar Wu Yue. Bahkan dalam perang antara dunia bawah dan laut kosmik, Kaisar Wu Yue juga terlibat di dalamnya demi keuntungannya sendiri. Perilaku kejam dan tercela seperti itu hanyalah pengkhianat dunia bawah. Dalam sekejap, banyak Kaisar Agung yang hadir memandang Kaisar Wu Yueming dengan marah, dengan mata mereka hampir meledak. Kaisar Wu Yue, apa lagi yang ingin Anda katakan? Kaisar Netherworld membubung tinggi ke langit, menatap Kaisar Wu Yueming. Di bawah tatapan semua orang, mata Kaisar Wu Yueming bergerak-gerak dan berkata dengan suara yang dalam, "Semuanya, tolong jangan dengarkan perkataan Kaisar Netherworld. Alasan mengapa gadis Sun Nether memiliki tandaku di tubuhnya hanya karena setelah permaisuri Ming Yue menghilang, dia bingung tentang masa depan. Jadi saya mengambil inisiatif untuk menyerah. Adapun Kaisar Yan Po, ya, Kaisar Yan Po adalah anak angkat Kaisar Netherworld, jadi dilarang memalsukan sesuatu." Kaisar Wu Yueming mencibir. Jika Kaisar ini benar-benar berkolusi dengannya, pada tahun-tahun sejak Kaisar dunia bawah pergi, dapatkah sungai Huangquan disimpan di sini dengan aman? Mungkinkah laut bencana abadi telah lama jatuh ke tanganku? Terkejut, dan memang ada benarnya apa yang dikatakan Kaisar Netherworld. Kaisar Netherworld menyipitkan matanya,
tidak pernah menyangka bahwa biji melon di kepala Kaisar Netherworld dari 5 gunung begitu fleksibel. Kaisar Wu Yueming memandang Kaisar Netherworld sambil mencibir, dan kemudian berkata kepada Kaisar Yama dari Istana ke-10. Saudara Istana ke-10, semuanya, pertanyaan terbesar sekarang bukanlah bagaimana Kaisar Netherworld jatuh, tetapi bagaimana dia bisa kembali ke dunia bawah hidup-hidup. Seperti yang kita semua tahu, ketika tubuh Kaisar Netherworld runtuh dan jiwanya menghilang. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk bertahan hidup, aku khawatir itu hanya secercah sisa jiwa. Tidak mudah untuk kembali ke dunia bawah dari laut kosmik. Tapi dia tidak hanya kembali dengan selamat, dia masih di sana. Laut mati menimbulkan gelombang besar, dan atmosfer jurang tersingkap di laut bencana abadi orang-orang abis yang menjebak dojo Gunung Hun Yue saya yakin alasan mengapa Anda, Netherworld, dapat kembali hidup-hidup adalah karena mendapat dukungan dari orang-orang abis. Wu Yue Mingdi mengambil satu langkah ke depan, dengan aura menakutkan muncul di tubuhnya, dan berkata dengan dingin, tentang hal ini, haruskah Anda menjelaskannya kepada semua orang yang hadir? Memang benar hilangnya permaisuri Ming Yue dan jatuhnya Kaisar Netherworld tahun itu hanya bisa dikatakan sebagai kecurigaan Kaisar Netherworld. Bukti yang dihasilkan oleh Kaisar Netherworld tidak dapat sepenuhnya memastikan bahwa Kaisar Netherworld adalah pembunuhnya. Namun masalah anggota klan Abyss sangatlah penting dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena berkolusi dengan jurang maut benar-benar merupakan musuh seluruh lautan kosmik. Penjelasannya, Kaisar Netherworld mencibir, tapi sedikit mengernyit. Kaisar 5 gunung ini sulit untuk dihadapi. Dia telah menerima panggilan dari Qin Chen sebelumnya. Dan orang ini benar-benar meledakkan Gunung Hun Yue untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah dari 5 gunung selama pertempuran di Laut Kesengsaraan Abadi. Gambaran kekuatan jurang maut. Namun dengan cara ini, baik Qin Chen dan Mo Li akan terekspos, dan kekuatan abis dalam diri Mo Li juga akan membuat orang mengira bahwa dia juga berkolusi dengan orang-orang abis. Ini adalah taktik melukai musuh sebanyak 1000 dan melukai diri sendiri sebanyak 800. Yang paling penting adalah, menyajikan bukti-bukti itu akan dengan mudah menjadikan Yongji Nihai menjadi fokus perhatian semua orang, dan keberadaan Nyonya tidak boleh diketahui siapapun. Ini jauh lebih penting daripada menargetkan Kaisar Wu Yueming. Memikirkan hal ini, Kaisar Netherworld menatap Kaisar Neraka Istana ke-10 dengan tenang. Hal terpenting saat ini adalah mendapatkan dukungan dari Kaisar Istana Neraka ke-10. Berdasarkan situasi saat ini di pengadilan, siapapun yang bisa mendapatkan dukungan dari Istana ke-10 Kaisar Yama memiliki peluang lebih besar untuk menang. Jika semuanya terungkap, Kaisar Yama dibunuh oleh Chen Shao, Kaisar Yama, sikapmu akan menjadi sangat halus. Apa, Yuming, apakah kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan? Wu Yue Mingdi mencibir, apakah kamu berani memberitahuku mengapa kamu bisa kembali hidup-hidup dari laut kosmik? Bagaimana kamu bisa bertarung keluar dari laut mati? Jika tidak ada jurang maut, bagaimana kamu bisa? Untuk sesaat, semua orang memandang Kaisar Netherworld, ingin melihat bagaimana dia akan menjelaskan. Kaisar Netherworld mencibir, dan dia baru saja akan berbicara pada saat ini. Hah! Kaisar Netherworld tiba-tiba melihat ke langit dengan kebingungan. Sementara Kaisar Netherworld dari 5 gunung dan Kaisar Yama dari Istana ke-10 sepertinya merasakan sesuatu dan menoleh dengan cepat, mata mereka bersinar terang. Ledakan! Saya melihat langit di kejauhan, kehampaan yang luas tiba-tiba mendidih, dan aura menakutkan menyapu ke arah sini dari ujung kehampaan. Dengan sapuan aura ini, sosok yang memancarkan aura abadi turun ke atas gunung Huangquan. Begitu sosok ini jatuh, aura kaisar yang menakutkan menyebar. Aura tersebut begitu menakutkan sehingga banyak kaisar yang hadir mengalami kesulitan bernapas. Hanya 4 kaisar agung dan beberapa kaisar tertinggi yang tidak terpengaruh. Kaisar Agung Ningzang, mengapa dia ada di sini? Semua orang terkejut saat melihat sosok yang mendekat. Hampir semua orang mengenal orang di depan mereka, itu adalah Kaisar Mingzang, hantu tua di dunia bawah. Mengenai Kaisar Mingzang, orang kuat mana di dunia bawah yang tidak mau mengacungkan jempol?
Dalam hal budidaya, dia adalah yang kedua setelah 4 kaisar besar seperti Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung, tetapi dalam hal temperamen, dia adalah yang terbaik di antara banyak kaisar di dunia bawah. Bahkan jika beberapa kaisar biasa datang kepadanya untuk meminta bantuan ketika mereka dalam kesulitan, dia tidak akan menyerah. Dapat dikatakan bahwa reputasinya terlihat jelas bagi semua orang di dunia bawah, dan tidak ada seorang pun yang memiliki sedikit pun ketidakpuasan atau kata-kata buruk. Tapi Kaisar Mingzang telah diutus untuk menjaga sungai orang mati selama bertahun-tahun dan tidak pernah meninggalkan sungai orang mati. Kenapa dia tiba-tiba ada di sini sekarang? Sebelum ada yang bisa bertanya, Kaisar Mingzang menunjukkan ekspresi sangat cemas di wajahnya segera setelah dia jatuh, dan berkata dengan cemas kepada semua orang yang hadir. Semuanya, sesuatu yang buruk sedang terjadi, sungai mayat hidup, di sungai panjang dari mayat hidup. Wajah Kaisar Mingzang menjadi pucat, dan di depan semua orang, seluruh tubuhnya sedikit gemetar, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang membuatnya sangat panik. Yang membuat hati semua orang tiba-tiba tenggelam. Kaisar Mingzang adalah salah satu kaisar tertinggi di dunia bawah. Dia harus tetap tenang bahkan setelah Mingxian pingsan, jadi bagaimana dia bisa menunjukkan ekspresi ketakutan seperti itu?